Assalamualaikum, balik lagi di channel Bulia. Di video kali ini Bulia akan memberikan materi pembelajaran kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 4. Yuk kita langsung belajar ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bulia khususkan pemuatan pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan membahas KD 3.1, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis atau visual. Jadi hari ini kita akan membahas paragraf ya anak-anak. Kita akan menentukan yang mana disebut dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya kita simak ya teks di bawah ini, judulnya Perbedaan Bukanlah Penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak dan kepala sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Nah, itu paragraf pertama. Di teks ini ada 1, 2, 3. Ada 3 paragraf. Tapi Bulia akan membahas pada paragraf pertama. Nah, sebelumnya anak-anak harus tahu apa itu ya paragraf. Paragraf itu disebut juga dengan alenia. Paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat sebuah ide atau gagasan baru. Ada juga yang mengatakan paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok. Ciri-cirinya coba kalian perhatikan di buku kalian itu ya. Di situ dari segi penulisan. Penulisannya letak baris pertama agak menjorok ke dalam. Biasanya mencapai 5 ketukan spasi untuk jenis karangan biasa. Ciri yang kedua, memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Ketiga, memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Yang keempat, memiliki satu kalimat topik utama saja dalam sebuah paragraf. Nah, kalian juga harus tahu ya anak-anak, jenis-jenis daripada paragraf. Ada yang disebut dengan paragraf deskriptif, paragraf eksposisi, paragraf persuasi, paragraf argumentasi, dan paragraf narasi. Paragraf deskripsi itu apa ya? Paragraf yang dapat menggambarkan atau menjelaskan suatu objek sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan objek tertentu. Paragraf eksposisi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang mana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian. Sedangkan paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi imbauan atau ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Paragraf argumentasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang ditulis dengan tujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Yang terakhir adalah paragraf narasi. Paragraf narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf
dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Nah, itulah sedikit tentang paragraf. Jadi sebelum anak-anak masuk nanti ke teks bacaan, kalian harus tahu dulu paragraf itu apa, pengertian paragraf itu apa, jenis-jenis paragraf itu apa. Nah, karena hari ini kaitannya dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung, maka Bulia akan membahas sedikit apa sih gagasan pokok itu. Gagasan pokok disebut juga dengan gagasan utama. Apa sih gagasan pokok itu? Adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Ide pokok itu sama dengan gagasan utama. Dalam sebuah paragraf dapat ditemukan dengan melihat kalimat utama. Kalimat utama itu disebut juga dengan kalimat pertama, ya anak-anak. Untuk kalimat utama atau kalimat pertama, ya, itu ada kalimat terakhir dan bahkan kalimat pertama dan terakhir. Ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah paragraf dapat ditemukan dengan memperhatikan letak kalimat utamanya. Jika kalimat utama berada di awal paragraf, maka termasuk jenis paragraf deduktif. Sedangkan jika kalimat utamanya berada di akhir, maka termasuk jenis paragraf induktif. Nah, anak-anak, kalian juga harus tahu ya, ada 5 langkah menemukan ide pokok. Jadi, seperti kita mau mencari gagasan pokok pada satu paragraf. Kalian harus membaca dulu ya. Jadi yang pertama adalah baca seluruh paragraf dengan cermat. Kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Pada ide pokok biasanya terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Keempat, tandai ide pokok pada tiap paragraf. Kelima, tandai info penting dalam tiap paragraf. Nah, itu tentang masalah kalau kalian ingin mencari gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Kemudian ada lagi yang disebut dengan gagasan pendukung. Nah, anak-anak, apa sih gagasan pendukung itu? Adalah kalimat yang digunakan oleh penulis untuk memperjelas kalimat utama atau gagasan pokok. Dengan adanya kalimat pendukung, maka kalimat utama sebuah paragraf menjadi lebih kuat dan mudah dimengerti. Nah, itu sedikit secara teori kalau kita mau mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah paragraf. Nah, anak-anak, tadi kita kembali ke teks bacaan tentang paragraf. Kita akan mencari gagasan pokok pada paragraf pertama. Sekarang kita ulang kembali ya. Kalian perhatikan buku kalian. Perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Satu kalimat karena diakhiri dengan tanda titik. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Baris kedua pada kalimat itu, hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Baris ketiga pada kalimat tersebut.
Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Baris keempat, Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Baris kelima, pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Baris keenam, menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Baris ke-7. Jadi, satu paragraf ini terdiri dari 7 baris atau 7 kalimat. Sekarang kita akan mencari di mana ya gagasan pokok pada paragraf tersebut. Nah, anak-anak, di sini idenya yaitu tentang menghias kelas. Berarti pada paragraf pertama, gagasan pokok itu adanya di awal dan di akhir kalimat, yaitu pada kata menghias kelas. Jadi, gagasan pokok pada paragraf ini adalah menghias kelas untuk persiapan lomba. Itu gagasan pokok pada paragraf ke-1. Jadi adanya dia di awal dan di akhir kalimat. Nah, ini disebut dengan paragraf campuran. Sedangkan gagasan pendukung itu gagasan yang memperjelas atau menjelaskan gagasan pokok, yaitu ada pada kalimat atau baris, Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Nah, itu termasuk gagasan pendukung. Dia memberikan penjelasan dari gagasan pokok. Selanjutnya, masih dengan gagasan pendukung, Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Itu juga termasuk gagasan pendukung. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Itu juga termasuk gagasan pendukung. Jadi anak-anak, kesimpulannya pada bacaan perbedaan bukanlah penghalang pada paragraf pertama, gagasan pokoknya ada di awal dan di akhir kalimat, yaitu menghias kelas untuk persiapan lomba. Sedangkan yang lainnya adalah gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Nah, anak-anak, itu saja penjelasan dari Bulia hari ini. Sedangkan untuk paragraf kedua dan ketiga, kalian bisa kerjakan di latihan buku kalian, ya. Kalian cari mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya. Itu saja materi dari Bulia hari ini, khusus muatan pembelajaran bahasa Indonesia KD 3.1. Mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Kurang lebihnya, Bulia mohon maaf. Itu saja dari Bulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.